Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna akhlaknya, sempurna kebersihan hatinya, tetap ada yang tidak suka. Orang tidak suka ke kita sebetulnya bukan urusan kita, itu urusan dia. Kita akan menjadi luar biasa letihnya kalau sibuk ingin disukai oleh semua orang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak realistis karena tiap orang berbeda-beda latar belakang, agamanya, sudut pandangnya, pengalaman hidupnya, pendidikan keluarganya, intelektualnya, kadar keimanannya, begitu beragam orang sehingga sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sekarang saya pakai kopiah, katanya ganti pakai kopiah, padahal tadi nyari sorban nggak ketemuan. Giliran pakai sorban, ada yang nyebut, oh ini mirip Pangeran di Ponorogo. Ada lagi yang nyebut, oh ini mirip ngikutin Jimmy gitu. Ada tertukar ya. Adalah semacam-macam. Ada lagi ini, kenapa itu pakai perban padahal sorban. Jadi dengan sorban yang sama, semacam-macam hadirin. Nah, kita sikapi saja semuanya dengan bijak. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, biasanya mereka tuh punya waktu, punya kesungguhan, dan punya kegigihan yang besar untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita. Dibanding siapapun, orang yang sebel ke kita tuh energinya, potensinya lebih banyak untuk mengorek-ngorek kekurangan dan kesalahan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya? Benar? Gratis. Sayangnya kita tidak suka, padahal mereka itu karunia. Iya kan? Halo? Mana sih yang kita perlukan? Pujian atau koreksi? Teori ya. Teori mah gampang, termasuk ceramah ini juga gampang, tinggal bunyi. Giliran selesai ceramah, tolong dong lengkapi dengan dalil. Itu juga dalil semuanya biasa ya. Selalu ada 1001 alasan untuk menjawab. Jadi kalau ada orang yang sebel ke kita, ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari karunia. Satu ya, kalau ada orang yang sikapnya kurang baik ke kita, masih ingat pelajaran yang lalu? Kalau orang bersikap kurang baik ke kita, satu pelajaran supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Jadi kalau ada orang perilakunya kurang baik ke kita, Allah memberikan ilmu bahwa saya tidak boleh melakukan keburukan yang sama. Dia tidak tepat janji, saya sekarang dapat ilmu bahwa saya tidak boleh tidak tepat janji. Dia ngomongnya nggak enak, membuat kita malu, saya dapat ilmu bahwa saya tidak boleh mempermalukan orang lain. Dia pelit, kedekut, buntut kasir kepada kita, pelajaran saya tidak boleh kopet, ya kan? Dia di depan kita kentut, pelajaran saya tidak boleh kentut sembarang tempat gitu. Harusnya ya, tapi kadang-kadang balas dendam ya. Ada orang yang berbuat kurang baik, itu satu, jadi ladang ilmu. Yang kedua, ladang riado. Ladang riado, latihan kita bisa bersabar. Iya, kalau nggak ada lawannya, seperti petinju itu kan akan lebih terlatih kalau ada sparring partner. Kalau tidak ada lawan, kita kurang terlatih. Nah, kesabaran kita tuh akan terlatih kalau ada yang menyakiti. Kalau tidak ada yang menyakiti,
kita kurang terlatih untuk mengukur kesabaran. Kita berbuat baik, orang berterima kasih terus, nah itu kurang terlatih. Nanti akan terlatih itu kalau kita berbuat baik dan orang tidak berterima kasih. Oh, latihan. Kita berbuat baik, ternyata kebaikan kita diremehkan, latihan lagi. Kita dapat pelajaran, kita juga dapat sarana latihan. Apalagi dapat sarana evaluasi diri. Kalau ada orang berbuat jelek tuh ke kita, kenapa ini Allah takdirkan saya mendapat perilaku seperti ini, disakiti? Jangan-jangan ini buah dari kezoliman saya, nyakiti orang. Ladang ilmu, ladang riadoh, ladang evaluasi diri. Oh iya, saya pernah menyakiti orang, sekarang kembali ke saya nih perbuatan ini, astagfirullah. Jadi tobat tuh, gara-gara ada orang yang berbuat tidak baik. Pertama kita dapat ilmu, kita dapat sarana berlatih, yang ketiga kita dapat sarana evaluasi diri, dan yang keempat, dengan adanya orang yang berbuat kurang baik ke kita, ladang amal bagi kita, idfa billati hiya ahsan. Surat Fusilat ayat ayo, banyak hafiz nih, semuanya pada tawadu ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka kalau ada orang yang lupa ya. Ayat 34, silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah perbuatan kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tuh begitu, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik, maka nanti oleh Allah diubah orang-orang yang ada rasa tidak suka, permusuhan dengan kita, diubah menjadi punya rasa persahabatan, jadi kawan yang setia. Caranya adalah tolak perbuatan buruk orang dengan sikap yang lebih baik gitu. Dan ini karena ada lawannya nih, nah, kita akan dapat ladang amal yang besar, ladang ilmu, ladang riadoh, melatih diri, ladang evaluasi diri, menemukan kesalahan kekurangan kita, dan ladang untuk ladang amal kita, serta bisa kita balas dengan doa-doa yang baik. Masya Allah.